Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhallil tanpa wati, tanpa hubungan badan. Jadi muhallil atau orang yang menyelang dari perpisahan antara suami istri yang sudah mencapai talak 3. Di dalam literatur madhab Imam Syafi'i, manakala seseorang sudah menceraikan istrinya dengan talak 3, maka orang tersebut tidak bisa menikahi kembali mantan istrinya sebelum sempurnanya 5 syarat. Salah satunya adalah harus dinikahi dulu dengan orang lain, lalu berhubungan badan, dan terjadi perpisahan antara keduanya. Baru bisa, itu salah satu syaratnya. Namun, pada pertemuan kali ini, kita ingin sedikit menyampaikan atau menjelaskan, ternyata ada pendapat lain di luar daripada madhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terkait masalah muhallil, apakah harus sampai berhubungan badan atau tidak. Umumnya di dalam kitab Imam madhab 4 ini, termasuk Imam Syafi'i, muhallil itu harus berhubungan badan. Tapi kali ini kita akan membacakan sebuah referensi yang saya ambil dari kitab Budurus Sa'adah. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya di halaman 345. Saya bacakan. Qala al-Imam ad-Damamiri, berkata Imam Damamiri, Imam Damiri, qala al-Imam ad-Damiri, Imam Damiri berkata, idza talaqal hurru salasan, ketika seorang yang merdeka mentalak 3, awil abdu talaqataini, atau seorang budak mentalak 2, lam tahilla lahu hatta tankiha, maka si perempuan tadi tidak halal baginya sebelum perempuan tadi menikah dengan orang lain. Wa taghiba bikubuliha hasyafatuhu, dan hilang di dalam kubulnya perempuan tersebut hasyafah laki-laki yang menikahinya, dalam arti berhubungan badan. Au qadruha, atau kira-kira hasyafah, tidak harus secara keseluruhan. Dan pendapat ini walam yukhalif bidzalika, tidak dipersengketakan, tidak ada khilaf di dalam penjelasan hukum ini, illa Sa'id ibnul Musayyib, kecuali pendapat dari sahabat Sa'id ibnul Musayyib, wa Sa'id ibnu Jubair, dan Sa'id ibnu Jubair radhiyallahu anhuma. Apa pendapat dari Sa'id ibnu Musayyib dan Sa'id bin Jubair ini? Fa innahuma qala tahillu bil aqdi, mereka berdua mengatakan halal perempuan tersebut untuk dinikahi kembali dengan suami pertama cukup bil akdi, dengan akad nikah saja dengan orang lain, tanpa harus ada wati. Idza lam yakun qasada bihi tahlil, jika akad itu memang tidak ada tujuan untuk tahlil. Itu pendapat dari Imam Sa'id ibnu Musayyib. Jadi garis besarnya, Imam Sa'id ibnu Musayyib ini tidak mensyaratkan terjadinya hubungan badan antara suami kedua dengan istri yang sudah ditalak 3 oleh oleh suami yang pertama. Itu kata Sa'id ibnu Musayyib. Dan komentar ulama yang saya kutip dalam kitab Budurus Sa'adah ini mengatakan, qala ulama al-Habib Muhammad bin Ahmad asy-Syatiri al-ma'ruf anil Imam Ali bin Hasan al-Attas, kata beliau, yamilu ilal aqwal allati fiha taysirun linnas, cenderungnya saya itu, al-alama Habib bin Muhammad itu, ilal aqwal, terhadap kaul-kaul, ucapan-ucapan ulama, allati fiha taysirun linnas, yang di dalamnya terdapat kemudahan untuk manusia, khususan lil awam, terkhusus untuk orang awam. Hatta innahu yamilu, sehingga al-alama Habib Muhammad ini yamilu ilal muhallil, yamilu fil muhallil, cenderung pada muhallil, ila annahu la yushtaratu lahul wat'u, cenderung pada muhallil yang tidak disyaratkan baginya untuk berhubungan badan. Fayakfi indahul aqdu, maka cukup menurut al-alama Habib Muhammad ini akad saja. Jadi muhallilnya tidak harus berhubungan badan. Masya ala qauli Sa'id bin Musayyib, hal ini mengikuti pola pikir
daripada pendapat ucapan Sa'id ibn Musayyib. Wa qala hadzal ladzi amilu ilaihi. Dan ulama di dalam kitab Budurus Sa'adah ini yang mengutip dari penjelasan kitab Syarah Yaqutun Nafis, dan saya juga cenderung pada pendapat ini, kata beliau. Ini pendapat ulama. Dalam arti kita harus terbuka, membuka diri bahwa memang ada pendapat-pendapat itu. Tapi jangan sampai menjadi suatu asumsi, menjadi suatu justifikasi bahwa saya menyampaikan video ini melegalkan hal itu. Tidak. Kita sedang menyampaikan hukum, menyampaikan wacana yang sudah diucapkan oleh ulama, tidak memberikan justifikasi. Bahkan sebenarnya penjelasan ini sudah jauh-jauh tahun, jauh-jauh hari dikutip oleh Syekh Amin Al-Qurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub. Apa kata beliau? Di dalam kitab Tanwirul Qulubnya, Imam Syekh Amin Al-Qurdi ini mengatakan di dalam Tanwirul Qulubnya, wa minha ma nusiba li sa'idin. Sebagian daripada perkara yang harusnya kita hindari di dalam madhab adalah orang-orang yang menisbahkan, adalah suatu perkara yang dinisbahkan kepada Sa'id bin Musayyib dan Sa'id bin Jubair tadi. Min annal mutallaqata salasan takhillu bi mujarradil aqdi. Dari masalah perempuan yang ditalak 3 itu halal dinikahi oleh suami pertama lagi bimujarradil aqdi, hanya dengan akad saja, ala zaujin sanin, oleh suami yang kedua. Wa annahu la yushtaratul wat'u fi khilliha, dan sesungguhnya tidak disyaratkan wat'i untuk kehalalan si perempuan yang ditalak 3 ini lil awal, untuk suami yang pertama. Ini pendapat Syekh Amin Al-Qurdi mencoba mengkecam pendapat dari Sa'id ibn Musayyib. Bahkan pelaku yang mengikuti pendapat Sa'id ibn Musayyib dan Sa'id ibn Jubair ini juga dikecam. Bagaimana kalimatnya? Waqad sya'a al-anal al-amal bihadihil mas'alah. Sudah menyebar pada zaman sekarang pengamalan di dalam masalah ini minha ba'dil mudda'in, sebagian orang-orang yang mengaku-ngaku lil ilmi, sebagai orang yang berilmu, mimman yabi'ul ladina alladhi huwa anfasu nafis, orang-orang yang menjual, ya, orang-orang yang menjual sesuatu yang sangat berharga, yaitu ilmu, bi'aradi dunya, dengan barang-barang dunia, alladhi huwa akhassu hasis, yang mana dunia ini adalah sesuatu yang sangat hina. La aksarallahu fil muslimina min amsalihim. Ini doa. Fayajibul inkaru alaihim. Maka wajib harus ada ingkar atas mereka, orang-orang yang mendakwahkan bahwa talak 3 cukup dengan akad tanpa wati. Ini wajib diingkari. Hatta minal ahad. Sampai-sampai dari perorangannya harus kita ingkari. Wa qad syaddada akabirul ulama fil man'i min hadhil mas'alah. Bahkan pembesar-pembesar ulama sangat menegaskan harus dicegahnya masalah ini dengan mengikuti Sa'id bin Musayyib. Hatta qala ba'duhum, sampai sebagian ulama mengatakan begini. Inna man 'amila biha yu'azzaru bitaswidil wajhi wat taghribi. Barang siapa yang mengamalkan masalah ini dengan mengikuti Sa'id bin Musayyib, itu harus ditakzir. Bitaswidil wajhi, dengan dihitamkan mukanya, dipermalukan maksudnya. Wa taghrib, dan diusir. Wa qala sahibul khulasah minal Hanafiyah, pemilik kitab Al-Khulasah dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan, man afta fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Ba'dul Hanafiyah, di pemilik kitab Khulasah ini mengatakan, orang yang berfatwa dengan masalah ini mengikuti madhab Sa'id ibn Jubair dan Sa'id ibn Musayyib, fa alaihi laknatullah, maka mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, dan malaikat, wan nasi, dan manusia ajmain secara keseluruhan. Dalam tanda kutip, dalam video ini saya ingin menyampaikan ragam pendapat ulama. Jadi kita tidak bisa menutup mata dari pendapat-pendapat lain di luar daripada pendapat 4 mazhab. Pun demikian, ini tidak untuk diamalkan. Karena untuk mengamalkan itu harus butuh tarjih, butuh penelitian hukum yang sangat jelas. Dan kita bukan mujtahid, bukan orang-orang yang mempunyai kapasitas mentarjih mana di antara madhab yang paling unggul dan yang tidak. Jadi
penjelasan ini hanya untuk menyampaikan ada kaul ulama yang menerangkan seperti itu, begitu. Jadi bukan untuk memberikan justifikasi bahwa pindah saja ke Sa'id Ibnu Musayyib, hukumnya begini-begini. Oh tidak. Walaupun sebenarnya kalau dicari-cari elatnya, kita juga akan ada tafrik masalah lagi. Karena apa? Yang dikutip di dalam kitab Budurus Sa'adah, kalau kita mau jeli dalam berpikir, ada kalimat lam yakun qasada tahlil. Dalam arti, si suami kedua ini tidak bertujuan sebagai muhallil, lalu cerai. Nah, ini juga akan ada masalah tentunya. Contohnya ketika dia menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak 3 suaminya, lalu si suami kedua ini ternyata meninggal dunia sebelum berhubungan badan, maka bagaimana masalahnya? Bagaimana status si istri tersebut? Ini juga akan ada tafrik sebenarnya, ada masalah, ada furu'-furu'ul fiqhi lagi. Sekali lagi, sebagai penjelasan ringkas saja, hukum yang disampaikan di dalam kitab Budurus Sa'adah ini menjelaskan bahwa tidak harus terjadi wati, dan sedangkan pendapat itu dikecam keras oleh Imam Syekh Amin Al-Qurdi di dalam kitab Tanwirul Qulub. Cukup sekian, semoga kita semua selalu mendapatkan wawasan ilmu-ilmu agama yang tujuannya satu, untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh agama ini tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebuah beban untuk kita. La ma minad dini minal haraj. Kalau tidak salah di dalam satu ungkapan itu tidak ada di dalam agama itu sesuatu yang membuat beban bagi kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.